Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Opik di channel Refocus yang akan membahas alur film berjudul The One Ordinary Day. Film ini mengisahkan tentang seorang pria culun yang difitnah telah membunuh seseorang yang membuatnya harus dipenjara. Hingga di dalam penjara ia terkena bully dan siksaan terus oleh para gangster di sana, yang membuat ia mau tidak mau harus berubah untuk bisa bertahan hidup dalam penjara. Karena ia harus membuktikan kalau ia bukanlah seorang pembunuh. Oke, seperti biasa siapkan dulu udut kopainnya karena alurnya cukup panjang juga. Siapkan dulu bala-bala gehu ranginangnya. Kita gaskun. Film ini dimulai dengan seorang mahasiswa bernama Kim Yun Soo yang diundang oleh dua temannya ke pesta yang akan mereka selenggarakan nanti malam. Mereka bahkan telah memesan villa untuk menjadi tuan rumah dalam pesta itu. Namun Yun Soo menolak undangan tersebut dengan alasan kalau ia telah ada janji untuk mengerjakan tugas kelompok khusus. Malam harinya ternyata teman-teman Yun Soo tiba-tiba membatalkan rencana tugas kelompok mereka. Karena itulah ia memutuskan untuk ikut pesta dan segera menghubungi temannya. Namun karena lokasi pestanya cukup jauh dari rumah, membuat Yun Soo harus meminjam taksi ayahnya untuk pergi ke tempat tujuannya tanpa meminta izin ayahnya terlebih dahulu. Di tengah perjalanan saat sedang menunggu lampu hijau, tiba-tiba seorang wanita naik taksi Yun Soo. Berpikir Yun Soo adalah seorang supir taksi. Wanita itu bernama Hong Gok-hwa. Lalu ia menyuruh Yun Soo untuk mengantarkannya pulang. Khawatir taksi ayahnya akan mendapatkan peringkat buruk dari penumpang, dengan terpaksa ia pun menuruti permintaan penumpang dan ia harus merelakan niatnya untuk pergi ke pesta. Namun di perjalanan Hong Gok-hwa meminta Yun Soo untuk mampir ke jembatan Sungai Han terlebih dahulu sebelum mengantarkannya ke rumah. Di sana mereka berdua dengan waktu singkat bisa langsung akrab dan bersenang-senang bersama. Tidak hanya itu, Hong Gok-hwa juga menggunakan narkoba untuk melengkapi kesenangannya malam itu dan memberikannya sedikit kepada Yun Soo. Setelah itu ia meminta Yun Soo untuk langsung membawanya pulang. Tetapi ketika mereka sampai di rumahnya, Hong Gok-hwa mengajak Yun Soo untuk mampir terlebih dahulu dan minum bersama. Perlahan-lahan alkohol mulai menunjukkan efeknya. Jadi mereka melanjutkan indehoi di kamar sampai kelelahan dan tidur. Tapi sebelum pagi menjelang, Yun Soo terbangun dan betapa terkejutnya ketika ia akan pergi dari sana. Ia menemukan Hong Gok-hwa tewas dengan banyak luka tusukan. Dengan sangat panik, Yun Soo bergegas pergi ke mobilnya untuk melarikan diri dari TKP. Namun karena jaket dan kunci mobilnya tertinggal di dalam rumah, ia pun harus kembali ke dalam. Namun sayangnya pintu rumah itu terkunci secara otomatis dari dalam, sehingga ia harus memecahkan kaca jendela untuk membuka pintu depan. Kemudian setelah mengambil kunci dan jaketnya, dia buru-buru mengelap sidik jarinya di sekitar meja makan. Sebelum melihat pisau berdarah yang digunakan si pembunuh untuk membunuh Hong Gok-hwa, Yun Soo pun menyadari bahwa dia telah menyentuh pisau itu sebelumnya dan memutuskan untuk mengambilnya saja. Tetapi saat dia berlari ke mobilnya dan pergi, seseorang tetangga melihatnya melalui jendela rumahnya. Karena sangat panik, Yun Soo mengemudi dengan ceroboh sampai dia terpaksa berhenti setelah melewati petugas polisi yang berpatroli untuk pengemudi yang mabuk. Mencurigai bahwa Yun Soo dalam keadaan mabuk, seorang petugas polisi kemudian memintanya untuk melakukan tes napas. Tapi kebetulan alat pendeteksinya kehabisan baterai. Jadi Yun Soo harus dibawa ke kantor polisi untuk dites darah. 저희랑 같이 좀 가셔야겠는데요. Namun sebelum mereka sampai di kantor polisi, petugas patroli mendapatkan laporan adanya pembobolan sebuah rumah. Sehingga mereka harus memeriksanya, dan tujuan mereka ternyata adalah rumahnya Hong Gok-hwa. Awalnya polisi sama sekali tidak mencurigai Yun Soo, dan karena itu mereka membawanya ke kantor polisi agar dia tidak mengganggu penyelidikan. Ketika Yun Soo tiba di kantor polisi, para polisi di TKP melihat tubuh hancurnya Hong Gok-hwa. Dan polisi telah menemukan beberapa bukti dan informasi tentang pembobolan dari saksi. Dan semua bukti menunjuk cocok dengan Yun Soo, membuat mereka semua langsung curiga kepada Yun Soo. Oleh karena itu, polisi pun menggeledah tubuhnya dan menemukan pisau yang disembunyikan di balik jaketnya.
Dengan satu bukti kuat itu cukup membuat polisi menangkap Hyun-soo dengan tuduhan dicurigai melakukan pembunuhan. Meskipun dia berulang kali menyangkal bahwa dia bukanlah pembunuhnya. 살인죄로 긴급 체포합니다. Penahanan Hyun-soo itu menarik perhatian seorang pengacara yang kebetulan berada di kantor polisi menangani persiapan untuk persidangan seorang tersangka. Pengacara ini bernama Jong-han. Tidak percaya tuduhan polisi bahwa Hyun-soo memperkosa atau membunuh Hong Guk-hwa. Dan tanpa banyak waktu untuk berpikir, dia pun memutuskan untuk bertemu Hyun-soo di selnya dan menjadi pengacaranya. Tetapi Hyun-soo harus menerima satu syarat. Dia tidak boleh mengatakan apa-apa jika dia diinterogasi tanpa ditemani Jong-han. Karena jika dia memberikan jawaban yang salah, itu hanya akan membebaninya di pengadilan nanti. 너 지금부터 명심할게. 이해가 안 되지? Sementara itu, detektif yang menangani kasus pembunuhan Hong Guk-hwa yaitu Park Sam-bom mulai mencari bukti di TKP. Lalu ia pun pergi ke rumah Hyun-soo untuk mengambil barang apapun yang dia anggap penting dalam kasus itu. Selain itu, ia juga berjanji kepada atasannya untuk mengakhiri kasus ini sesegera mungkin dengan membuat Hyun-soo mengakui kalau dialah pembunuh Hong Guk-hwa. Apalagi setelah kasus itu bocor ke media karena dua polisi yang telah membocorkannya ke reporter. Beberapa hari setelah itu, singkat cerita, akhirnya hari persidangan Hyun-soo pun tiba. Sidang ini bukan untuk menentukan masa hukuman, tapi untuk menentukan apakah Hyun-soo akan dipenjara atau tidak. Namun peluang kebebasannya itu tidak bagus dengan sidik jarinya yang tersebar banyak di TKP. Penyidik dan jaksa memiliki 117 bukti yang memberatkannya. 김현수 사건 시작하겠습니다. 범인으로 특정할 수 있는 증거 목록만 Di sisi lain, Jong-han tidak memiliki apa-apa selain bukti bahwa Hyun-soo adalah seorang siswa berprestasi yang tidak memiliki catatan kriminal. Namun itu tentu saja tidak cukup kuat jika dibandingkan dengan alat bukti yang dihadirkan para jaksa. Dan karena itu hakim memutuskan bahwa Hyun-soo harus dipenjara. Keputusan itu membuat Hyun-soo semakin frustasi. Dia menangis di depan detektif Sam-bom. Saat dia mengunjungi selnya, ia bersikeras bahwa dia tidak membunuh Hong Guk-hwa. Tapi Sam-bom benar-benar mengabaikan tangisan dan kata-katanya itu. Dia sangat percaya bahwa Hyun-soo adalah pembunuhnya. Tidak lama kemudian Hyun-soo akhirnya dibawa ke penjara. Sementara itu, Jong-han pergi ke rumah Hyun-soo untuk memberitahu keluarganya tentang hal terburuk yang mungkin terjadi kepada Hyun-soo, bahwa dia bisa saja menerima hukuman seumur hidup karena ada begitu banyak bukti yang memberatkannya. Tapi dia tidak datang hanya untuk memberitahukan itu saja. Ia juga mau menginformasikan jumlah uang yang harus mereka bayarkan sebagai pengacara, yaitu sekitar $70.000. Di penjara, salah satu teman satu sel Hyun-soo bercerita tentang geng Baeko, sekelompok napi yang sering menghajar napi lainnya yang dianggap lemah. Tapi geng itu bukan satu-satunya hal yang berbahaya di penjara itu, karena ada juga seorang narapidana yang dijuluki singa dari penjara utara, yaitu Do Ji-tae. Dia seperti seorang raja di penjara itu, karena rokok, ponsel, bahkan obat-obatan terlarang semua itu ada dalam kendalinya. Ia bisa menjual belikan barang-barang itu di dalam penjara. 도지템 사장. Hingga suatu hari salah satu teman satu sel Hyun-soo akhirnya menjadi korban keganasan geng Baeko. Tidak tahan melihat kondisi temannya yang babak belur, Hyun-soo pun kemudian memberinya obat, meski akibatnya ia menjadi incaran geng Baeko. Dan benar saja, ia kemudian dihampiri geng Baeko lalu membawanya ke sebuah ruangan di mana mereka langsung memasang tali di lehernya dan menggantungnya. Sebelum Hyun-soo mati, untungnya mereka melepas tali itu karena mereka hanya berniat memberinya pelajaran daripada membunuhnya. Sementara itu di rumah Hyun-soo, seorang pengacara bertemu dengan orang tuanya dan